Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari hari ini kami akan mempresentasikan terkait materi epidemiologi penyakit menular yang disampaikan oleh kelompok kami. Yang kelompok kami anggotanya pertama yaitu saya sendiri, Fatimah Sataki yang NIM akhir 19, lalu ada Anissa Fira Nurul NIM akhir 116, ada Dina Mardianti NIM akhir 118, Azia Nur Abdillah NIM akhir 119, terakhir Vina Apria Ramadanti NIM akhir 136. Selanjutnya, yang pertama mengenai penyakit hepatitis. Yang pertama itu hepatitis tipe A, yaitu virus hepatitis tipe A adalah suatu penyakit dengan distribusi global. Prevalensi infeksi yang ditandai dengan tindakan antibodi anti HPV yang telah diketahui secara universal dan erat hubungannya dengan standar sanitasi atau kesehatan daerah yang bersangkutan. Meskipun virus hepatitis A ditularkan melalui air dan makanan yang tercemar, namun hampir sebagian besar infeksi hepatitis dapat melalui transmisi endemik atau sporadik yang sifatnya tidak begitu dramatis. Selanjutnya, faktor resikonya itu yang pertama ada variasi musim dan geografi. Daerah dengan 4 musim infeksi terjadi secara epidemik. Musiman yang puncaknya biasanya terjadi pada akhir musim semi dan awal musim dingin. Lalu di daerah tropis, puncak insiden yang pernah dilaporkan cenderung jadi selama musim hujan dan pola endemik siklus, yaitu berulang setiap 5 sampai 10 tahun sekali, yang mirip dengan penyakit virus lain. Terus yang kedua ada usia insiden. Semua kelompok umur secara umum rawan terhadap infeksi hepatitis tipe A. Tingkatan prevalensi anti-HIV yang berhubungan dengan umur mulai terjadi dan lebih nyata. Daerah dan kondisi kesehatan di bawah standar. Terus ada teori hepatitis A, yaitu virus hepatitis A merupakan partikel dan ukuran diameter 27 nanometer dan bentuk kubus simetrik dan tergolong virus hepatitis terkecil, termasuk golongan picornavirus dengan dapat dilihat dari mikroskop elektron. Virus tidak memiliki massa, hanya memiliki satu mikrokapsid yang merupakan ciri khas dari antigen virus hepatitis tipe A. Virus hepatitis A bisa dibiarkan dalam kurun jaringan. Replikasi dalam tubuh dapat terjadi dalam skala vital usus dan aplikasi. Virus hepatitis A yang ditemukan di tinja berasal dari empedu yang disekresikan dari sel-sel hati serta bekasinya melalui sel saluran empedu dan dari sel epitel usus. Selanjutnya, terus masa inkubasi dan transmisi. Masa inkubasi hepatitis A akut bervariasi antara 14 sampai 17 hari dan rata-rata 30 hari. Kemudian hepatitis A yang paling dominan adalah melalui tes oral, yaitu melalui makanan dan minuman yang tercemar oleh virus hepatitis A. Lalu diagnosisnya adalah dengan ditegakkan berdasarkan atas gejala klinis dan dibantu dengan cara penunjang pemeriksaan laboratorium. Anamnesa yaitu gejala prodromal dan riwayat kontak. Terus ada pemeriksaan jasmani, terlihat dari warna kuning, lebih mudah pada sklera di bagian mata, lalu ada di kulit, selaput lendir, dan mulut. Pada kasus yang berat, dengan didapatkan mulut yang berbau spesifik. Terus ada pemeriksaan laboratorium, yaitu tes fungsi hati. Terdapat tinggian bilirubin, SGPT, dan kadang-kadang serta tinggian BGT, fosfatase alkali, dan tes serologi anti-HIV, yaitu imunoglobulin anti-HIV yang positif. Lalu slide selanjutnya akan disampaikan oleh
Selanjutnya ada gejala klinis dari hepatitis A. Gejala dan perjalanan klinis hepatitis A virus akut secara umum dapat dibedakan dalam 4 stadium. Yang pertama, masa tuntas, yaitu lamanya viremia pada hepatitis A 2-4 minggu. Yang kedua, fase praikterik atau prodromal. Di fase ini, keluhan umumnya tidak spesifik, dapat berlangsung 2-7 hari, urin berwarna gelap, lelah, lemas, hilang nafsu makan, nyeri, rasa tidak enak di perut, tinja berwarna pucat, mual dan muntah. Demam kadang-kadang menggigil, sakit kepala, nyeri pada sendi, pegal-pegal pada otot, diare, dan rasa tidak enak di tenggorokan. Yang ketiga ada fase ikterik. Fase ini pada awalnya disadari oleh penderita. Biasanya setelah demam turun, penderita menyadari bahwa urinnya berwarna kuning pekat, seperti air teh ataupun tanpa disadari. Orang lain yang melihat sklera mata dan kulitnya berwarna kekuning-kuningan. Fase ini berlangsung sekitar 10-14 hari. Yang keempat, fase penyembuhan. Fase penyembuhan dimulai dengan menghilangkan sisa gejala tersebut di atas. Ikterus mulai menghilang, penderita merasa segar kembali walau mungkin masih terasa cepat capai. Umumnya masa penyembuhan sempurna secara klinis dan biokimia memerlukan waktu sekitar 6 bulan. Yang berikutnya, pencegahan hepatitis A. Bila dilakukan analisis manfaat biaya, tentu saja akan lebih ekonomis kalau dilakukan suatu usaha pencegahan. Pertama, dengan pola hidup yang baik dan bersih, dan usahakan kedua dengan imunisasi. Upaya preventif umum yaitu dengan perbaikan higien, makanan, minuman, perbaikan sanitasi lingkungan, yang berikutnya isolasi pasien. Sedangkan untuk upaya preventif khusus, pencegahan secara khusus dengan imunisasi, yaitu dengan cara pemberian imunisasi secara pasif dan aktif. Hepatitis B. Hepatitis B merupakan suatu proses dinamis dengan terjadi interaksi antara virus, hepatosit, dan sistem imun manusia. Hepatitis B biasanya ditularkan dari orang ke orang melalui darah. Virus hepatitis B ditemukan di cairan tubuh yang memiliki konsentrasi virus hepatitis B yang tinggi seperti semen, sekret cervikovaginal, saliva, dan cairan tubuh lainnya, sehingga cara transmisi hepatitis B yaitu transmisi seksual. Yang berikutnya ada etiologi. Virus hepatitis B adalah virus DNA yang berselubung ganda berukuran 42 nanometer, memiliki lapisan permukaan dan bagian inti dengan masa inkubasi sekitar 60-90 hari. Terdapat 3 jenis partikel virus, yaitu Staphylococcus dengan diameter 17-25 nanometer dan terdiri dari komponen selubung saja dan jumlahnya lebih banyak dari partikel lain. Yang kedua ada tubular dan filamen dengan diameter 22-220 nanometer dan terdiri dari komponen selubung. Yang ketiga ada partikel virion lengkap atau partikel dan terdiri dari genom hepatitis dan berselubung. Diameternya 42 nanometer. Selanjutnya akan disampaikan oleh Dina. Selanjutnya ada hepatitis B, gejala klinis. Gejala klinis hepatitis B amat bervariasi, dari tanpa gejala sampai gejala yang berat seperti muntah darah dan koma. Pada hepatitis akut gejala amat ringan, dan apabila ada gejala, maka gejala itu seperti gejala influenza. Gejala itu berupa demam ringan, mual, lemas, hilang nafsu makan, mata jadi kuning, kencing berwarna gelap, diare, dan nyeri otot. Pada sebagian kecil gejala dapat menjadi berat dan terjadi fulminan hepatitis yang mengakibatkan kematian. Infeksi hepatitis B yang didapatkan pada masa perinatal dan balita biasanya asimptomatik dan dapat menjadi kronik pada 90% kasus. Infeksi kronik ditandai oleh
Persistensi HBsAg dan anti-HBC dan serum HBV-DNA dapat terdeteksi lebih dari 6 bulan dengan menggunakan pemeriksaan non-PCR. Diagnosis hepatitis B. Diagnosis hepatitis B ditegakkan dengan pemeriksaan biokimia dan serologik dan apabila diperlukan dengan pemeriksaan histopatologik. Diagnosis hepatitis B kronik dipastikan dengan pemeriksaan patologi anatomik. Di samping itu, mungkin pula dengan pemeriksaan fibrotest. Pencitraan dengan USG atau CT scan dapat membantu bila proses sudah lanjut. Hepatitis B pencegahannya. Pencegahan umum hepatitis B berupa uji tapis donor darah dengan uji diagnosis yang sensitif, sterilisasi, instrumen secara adekuat, akurat. Mencegah kontak mikrolesi, menghindari pemakaian alat yang dapat menularkan HVB seperti dari sikat gigi atau sisir, dan berhati-hati dalam menangani luka terbuka. Kemudian yang ketiga, ada melakukan screening ibu hamil pada awal dan pada trimester ketiga kehamilan, terutama pada ibu yang berisiko tinggi terinfeksi HVB. Kemudian ada imunisasi untuk HVB atau hepatitis B dapat aktif dan pasif. Imunisasi aktif diberikan terutama kepada bayi yang baru lahir dalam waktu 12 jam pertama. Untuk imunisasi pasif digunakan hepatitis B, imunoglobulin atau HBLG dapat memberikan proteksi secara cepat untuk jangka waktu terbatas, yaitu 3-6 bulan. Pada orang dewasa, HBLG diberikan dalam waktu 48 jam setelah terpapar VHB. Hepatitis C. Pengertiannya, sejak berhasil ditemukannya virus hepatitis C dengan teknik kloning molekuler di tahun 1989, sejumlah perkembangan yang bermakna telah terjadi dalam pemahaman mengenai perjalanan alamiah, diagnosis, dan terapi infeksi virus hepatitis C. Infeksi virus hepatitis C atau HCV adalah suatu masalah kesehatan global. Kemudian ada faktor risiko hepatitis C. Faktor-faktor yang terkait erat dengan terjadinya infeksi HCV adalah penggunaan narkoba suntik atau injection drug user dan atau menerima transfusi darah sebelum pada tahun 1990. Tingkat ekonomi yang rendah, perilaku seksual risiko tinggi, tingkat edukasi yang rendah atau kurang dari 12 tahun, tingkat pendidikannya, kemudian bercerai atau hidup terpisah dengan pasangan resmi, transmisi dari ibu ke anak bisa saja terjadi, tetapi lebih sering terkait dengan adanya koinfeksi bersama HIV-1 yang alasannya belum jelas. Transmisi nosokomial berupa penularan dari pasien ke pasien telah dilaporkan terjadi pada pasien yang menjalani kolonoskopi, hemodialisa, dan selama pembedahan, akan tetapi tidak terdapat bukti transmisi fekal oral. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Azizah. Lalu etiologi hepatitis C. HCV adalah virus hepatitis yang mengandung RNA rantai tunggal berselung alipoprotein dengan partikel Sevris. Inti nukleotis 33 nanometer yang dapat diproduksi secara langsung untuk memproduksi protein-protein virus. Hanya ada satu serotip yang dapat didefinisikan. Terdapat banyak genotip dengan distribusi yang bervariasi di seluruh dunia. Misal, genotip 6 banyak ditemukan di Asia Tenggara. Genotip HCV terdiri atas 9.400 nukleotida mengkode protein sebesar sekitar residu 3.000 asam amino. Sepertiga bagian dari poliprotein terdiri atas protein struktural. Protein selubung dapat menimbulkan antibodi netralisasi dan sisa 2/3 dari
poliprotein terdiri atas protein non-struktural. Dinamakan NS2, NS3, NS4A, NS4B, NS5B yang terlibat dalam replikasi HCV. Replikasi HCV sangat melimpah dan diperkirakan seorang penderita dapat menghasilkan 10 triliun viron per hari. Faktor resiko hepatitis C. Faktor-faktor yang terkait erat dengan terjadinya infeksi HCV adalah menggunakan narkoba suntik dan menerima transfusi darah sebelum tahun 1990. Tingkat ekonomi yang rendah, perilaku seksual resiko tinggi, tingkat edukasi yang rendah, kurang dari 12 tahun, perceraian atau hidup berpisah dengan pasangan resmi, transmisi dari ibu ke anak bisa saja terjadi tetapi lebih sering terikat dengan adanya koinfeksi bersama HIV-1 yang alasannya harus jelas. Transmisi nosokomia berupa penularan dari pasien ke pasien telah dilaporkan terjadi pada pasien yang menjalani kolonoskopi, hemodialisis, dan selama pembedahan. Akan tetapi tidak terdapat bukti transmisi fekal oral. Diagnosis hepatitis C. Tidak seperti pada hepatitis B, pemeriksaan konvensional untuk mendeteksi keberadaan antigen HCV tidaklah tersedia, sehingga pemeriksaan untuk mendiagnosis infeksi HCV bergantung pada uji serologi pada pemeriksaan antibodi dan pemeriksaan molekul untuk partikel virus. Lalu pemeriksaan anti-HCV. Antibodi terhadap HCV biasanya dideteksi dengan metode enzimi imunisasi yang sangat sensitif dan spesifik. Enzim imunisasi generasi ketiga yang banyak dipergunakan saat ini mengandung protein core dan protein-protein struktur yang dapat mendeteksi keberadaan antibodi dalam waktu 4-10 minggu infeksi. Lalu penjagaan hepatitis C. Tidak ada vaksin yang dapat melawan infeksi HIV-C. Usaha-usaha yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya infeksi yaitu melakukan screening dan pemeriksaan terhadap darah dan organ donor, mengaktifasi virus dari plasma dan produk-produk plasma, mengimplementasikan tindakan untuk mengontrol infeksi dalam setting pekerja kesehatan, termasuk prosedur sterilisasi yang benar terhadap alat, media, dan dentis, dan mempromosikan perubahan tingkah laku pada masyarakat umum dan pekerja kesehatan untuk mengurangi penggunaan berlebih obat-obat suntik dan menggunakan cara penyuntikan yang aman. Selanjutnya dijelaskan oleh Vina. Oke, baik. Terima kasih, Azizah. Berikutnya adalah hepatitis D. Pengertian hepatitis D adalah proses inflamasi pada hati. Hepatitis dapat disebabkan oleh virus hepatitis. Pada saat ini, setidaknya sudah dapat diidentifikasi beberapa jenis virus hepatitis. Sesuai urutan saat diidentifikasi, virus-virus tersebut diberi sebutan dengan virus hepatitis A, B, C, dan E. Semua virus hepatitis diidentifikasi berdasarkan pada hasil pemeriksaan serologi. Pada tahun 1997,
Ditemukan antigen inti virus yang sebelumnya belum pernah diidentifikasi pada hepatosit pasien hepatitis kronis B. Antigen tersebut ternyata hanya dijumpai bila bersama dengan infeksi virus hepatitis B, tetapi sangat jarang bersama HBC-AG. Kemudian gejala dari hepatitis D itu sendiri adalah dapat dibagi menjadi koinfeksi, superinfeksi, dan laten. Disebut koinfeksi bila infeksi FHD terjadi bersama-sama secara stimulan dengan FHB, sedangkan superinfeksi bila infeksi FHD terjadi pada pasien infeksi kronik FHB. Koinfeksi akan dapat menimbulkan baik hepatitis akut B maupun pasien infeksi kronik VHB. Koinfeksi akan dapat menimbulkan baik hepatitis akut B maupun hepatitis akut D. Sebagian besar koinfeksi FHB dan FHD akan sembuh spontan. Kemungkinan menjadi hepatitis kronik D kurang dari 5%. Masa inkubasi hepatitis akut D sekitar 3-7 minggu. Keluhan pada masa preikterik biasanya merasa lemah, tak suka makan, mual, keluhan-keluhan seperti flu. Fase ikterus ditandai dengan feses pucat, urin berwarna gelap, dan bilirubin serum meningkat. Keluhan kelemahan umum dan mual dapat bertahan lama bahkan pada fase penyembuhan. Superinfeksi FHD pada hepatitis kronik B biasanya akan menimbulkan hepatitis akut yang berat dengan masa inkubasi yang sangat pendek, dan kira-kira 80% pasien akan berlanjut menjadi hepatitis kronik D. Hepatitis kronik D akibat superinfeksi biasanya berat, progresif, dan sering berlanjut menjadi sirosis hati. Kemudian pencegahan hepatitis B dapat dilakukan dengan cara atau yang paling efektif terhadap mereka yang masih mungkin dicegah dari infeksi FHB, artinya yang dapat dicegah hanya koinfeksi HVD dan HVB. Sedangkan untuk mencegah superinfeksi, hingga saat ini belum ditemukan cara yang efektif. Saat ini masih dilakukan penelitian terhadap vaksinasi dengan HDAGS. Kemudian, pengertian dari hepatitis E adalah HFV RNA terdapat dalam serum dan tinja selama fase akut. Hepatitis sporadik sering terjadi pada anak dewasa muda di negara sedang berkembang. Penyakit ini epidemi dengan sumber penularan melalui air. Pernah dilaporkan adanya transmisi maternal neonatal dan di negara maju sering berasal dari orang yang kembali pulang setelah melakukan perjalanan atau imigran baku dari daerah endemik. Viremia yang memanjang atau pengeluaran di tinja merupakan kondisi yang tidak sering dijumpai. Penyebaran virus ini diduga disebarkan juga oleh unggas babi, binatang buas, dan binatang peliharaan yang mengidap virus ini. Kekebalan sepanjang hidup terjadi setelah fase pemulihan. Kemudian, gejala yang ditimbulkan dari hepatitis E adalah yang pertama spektrum penyakit, mulai dari asimptomik, infeksi yang tidak nyata, sampai kondisi yang fatal sehingga terjadi gagal hati akut. Kemudian sindrom klinis mirip pada semua virus penyebab, mulai dari gejala prodromal yang tidak spesifik dan gejala gastrointestinal seperti malaise, anoreksia, mual, dan muntah. Gejala flu, faringitis, batuk, sakit kepala, dan mialgia. Kemudian gejala awal cenderung muncul mendadak pada HAV dan HFF. Demam jarang ditemukan, kecuali pada infeksi HAF. Gejala prodromal menghilang pada saat timbul kuning, tetapi gejala anoreksia, malaise, dan kelemahan dapat menetap. Kemudian setelah itu adalah ikterus didahului dengan kemunculan urin berwarna gelap, pruritus,
biasanya ringan dan sementara dan dapat timbul ketika ikterus terus meningkat. Pemeriksaan fisik menunjukkan pembesaran dan sedikit nyeri tentang pada hati. Kemudian splenomegali ringan dan limfadenopati pada 15-20% pasien. Kemudian pencegahan hepatitis E. Kemunculan IgG anti-HAF pada kontak dengan pasien hepatitis E dapat bersifat proteksi, akan tetapi efektivitas dan imunoglobin yang mengandung anti-HFV masih belum jelas. Pengembangan imunoglobin tertinggi sedang dilakukan. Vaksin HAF sedang dalam penelitian klinis pada daerah endemik. Kemudian pengobatan hepatitis E itu sendiri dapat dilakukan dengan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan laboratorium. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya ada penyakit difteri. Penyakit difteri merupakan sebuah penyakit infeksi akut yang disebabkan oleh bakteri Corynebacterium diphtheriae dan menular melalui kontak dengan penderita atau karier pada saat mereka batuk, bersin, berbicara, melalui muntahan ataupun debu. Difteri ini diklasifikasikan menjadi dua jenis difteri. Yang pertama, difteri tipe respirasi. Difteri tipe ini disebabkan oleh strain bakteri yang memproduksi toksin, biasanya dapat menyebabkan gejala yang berat sampai meninggal. Difteri tipe respirasi terbagi lagi menjadi beberapa tipe, yaitu A. Difteri hidung. Difteri ini umumnya timbul pada bayi. Yang kedua, difteri fausial merupakan bentuk paling umum dari difteri. Gejalanya dapat berupa tonsilitis disertai dengan pseudomembran yang berwarna kuning keabuan pada salah satu atau kedua tonsil. Pseudomembran dapat membesar hingga ke uvula, palatomol, orofaring, nasofaring, atau bahkan laring. Gejala dapat disertai dengan mual, muntah, dan disfagia. Yang berikutnya ada difteri trakolarongeal. Difteri laring biasanya terjadi sekunder akibat difteri fausial. Difteri trakolarongeal dapat menimbulkan gambaran bullneck pada pasien difteri akibat cervical adenitis dan endema yang terjadi pada leher. Timbulnya bullneck merupakan tanda dari difteri berat karena dapat timbul obstruksi pernapasan akibat lepasnya pseudomembran sehingga pasien membutuhkan trakeostomi. Yang berikutnya difteri malgina. Hal ini merupakan bentuk difteri yang paling parah dari difteri. Toksin secara cepat menyebar dengan demam tinggi, denyut nadi cepat, penurunan tekanan darah, dan sianosis. Biasanya penyebaran membran meluas dari tonsil, uvula, palatum, hingga lubang hidung. Gambaran bullneck dapat terlihat dan timbul pendarahan dari mulut, hidung, dan kulit. Gangguan jantung 15 berupa heart block muncul beberapa hari sesudahnya. Yang kedua ada difteri kutan atau kulit. Difteri ini menyerang pada kulit dengan gejala yang ringan disertai peradangan yang tidak khas dan sulit untuk dikenali, sehingga seringkali tidak masuk dalam catatan kasus maupun program penanggulangan. Disebabkan oleh strain bakteri toksigenik maupun non-toksigenik. Difteri kutan saat ini lebih sering muncul daripada penyakit nasofaring di negara barat. Hal ini berkaitan dengan alkohol dan kondisi lingkungan yang tidak higienis. Yang selanjutnya ada faktor resiko dari penyakit difteri. Yang pertama ada umur, jenis kelamin, status gizi, status imunisasi, dan juga adanya kepadatan penduduk. Sedangkan faktor resiko lainnya yaitu ada pencahayaan alami dan kelembaban udara. Tanda dan gejala dari penyakit difteri yaitu mengalami infeksi pada faring, laring, trakea, atau kombinasinya. Muncul selaput berwarna putih keabu-abuan yang tidak mudah lepas. Pembengkakan kelenjar limfa pada leher, demam yang tidak tinggi, mengeluarkan bunyi saat menarik napas, dan juga kesulitan bernafas.
Pengobatan penyakit difteri dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama ADS, antidipteria serum, merupakan antitoksin yang dapat mengikat toksin dalam darah. Sayangnya ADS ini tidak mampu mengikat toksin dalam jaringan. ADS dapat diperoleh dari serum kuda. ADS ini diberikan kepada suspek difteri tanpa menunggu hasil laboratorium. Yang kedua ada antibiotik berupa eritromisin atau penisilin diberikan untuk terapi dan profilaksis. Pengobatan jenis ini diberikan kepada suspek difteri serta kontak kasus dengan tujuan untuk dapat menekan penularan penyakit. Yang ketiga ada kortikosteroid yang berfungsi untuk mencegah dan mengurangi peradangan. Penyakit selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu selanjutnya TBC. Definisi dari TBC yaitu tuberkulosis adalah penyakit infeksius terutama penyerang pemukim paru. TB paru adalah suatu penyakit yang menular yang disebabkan oleh bacil Mycobacterium tuberculosis yang merupakan salah satu penyakit saluran pernafasan bagian bawah. Sebagian besar bakteri tuberculosis masuk ke dalam jaringan paru melalui airborne infection dan selanjutnya mengalami proses yang dikenal sebagai fokus primer. Patofisiologi. Tuberkulosis yang mencapai permukaan alveolus biasanya diinhasi sebagai suatu unit yang terdiri dari 1 sampai 3 basil karena gumpalan yang lebih besar cenderung terlihat di rongga hidung dan tidak menyebabkan penyakit. Setelah berada di ruang alveolus, di bagian bawah lobus atau bagian atas lobus, bakteri tuberkulosis ini membangkitkan reaksi peradangan. Leukosit polimorfonuklear tepat pada tempat tadi dan memfagosit bakteri tetapi tidak membunuh organisme tersebut. Sesudah hari pertama, maka leukosit diganti oleh makrofag. Alveoli yang tidak membunuh alveoli yang terserang akan mengalami konsolidasi dan timbul gejala-gejala pneumonia akut. Pneumonia seluler ini dapat sembuh dengan sendirinya tanpa menimbulkan kerusakan jaringan paru atau biasanya dilakukan proses dapat berjalan terus dan bakteri terus difagosit atau berkembang baik di dalam sel. Bakteri juga menyebar melalui kelenjar limfe regional. Makrofag yang mengalami infiltrasi menjadi lebih panjang dan sebagian besar sehingga membentuk sel tuberkel epiteloid yang dikelilingi oleh limfosit. Reaksi ini biasanya berlangsung 10-20 hari. Nekrosit bagian sentral lesi memberikan gambaran yang relatif pada seperti keju lesi. Nekrosis ini disebut nekrosis caseosa. Daerah yang mengalami nekrosis caseosa dan jaringan granulasi di sekitarnya yang terdiri dari epiteloid dan fibroblast menimbulkan respon yang berbeda. Jaringan granulasit menjadi lebih fibrosa, membentuk jaringan parut yang akhirnya membentuk suatu kapsul yang mengelilingi tuberkel. Lalu etiologi TBC. Agen infeksius utama tuberkulosis adalah bakteri aerob tahan asam yang tumbuh dengan lambat dan sensitif terhadap panas dan sinar matahari. M. bovis dan M. avium adalah kejadian yang jarang yang berkaitan dengan terjadinya infeksi tuberkulosis. tuberkulosis
termasuk famili Mycobacteriaceae yang mempunyai berbagai genus. Salah satunya adalah Mycobacterium dan salah satu spesiesnya adalah M. tuberculosis. Bakteri ini berbahaya bagi manusia yang mempunyai dinding sel lipoid sehingga tahan asam. Bakteri ini memerlukan waktu untuk mitosis 12-24 jam. M. tuberculosis sangat rentan terhadap sinar matahari dan sinar ultraviolet sehingga dalam beberapa menit akan mati. Bakteri ini juga rentan panas basah sehingga dalam waktu 2 menit yang berada dalam lingkungan basah sudah mati bila dikena air bersuhu 1000 derajat Celcius. Bakteri ini juga akan mati dalam beberapa menit bila terkena alkohol 70% atau lisol 5%. Epidemiologi TBC. Secara global, pada tahun 2016 terdapat 10,4 juta kasus insiden TBC atau CL 8,8 juta sampai 12 juta, yang setara dengan 120 kasus per 100.000 penduduk. 5 negara dengan insiden kasus tertinggi yaitu India, Indonesia, China, Filipina, dan Pakistan. Sebagian besar estimasi insiden TBC pada tahun 2016 terjadi di kawasan Asia Tenggara, mencapai 45%, di mana Indonesia merupakan salah satu di dalamnya dan 25%-nya terjadi di kawasan Afrika. Jumlah kasus baru TB di Indonesia sebanyak 420.994 kasus pada tahun 2017 dalam per 17 Mei 2018. Berdasarkan jenis kelamin, jumlah kasus baru TBC tahun 2014 pada laki-laki 1,4 kali lebih besar dibanding pada perempuan. Bahkan berdasarkan survei prevalensi tuberkulosis, prevalensi pada laki-laki 3 kali lebih tinggi dibandingkan pada perempuan. Begitu juga yang terjadi di negara-negara lain. Hal ini terjadi kemungkinan karena laki-laki lebih terpapar pada faktor resiko TBC, misal merokok, dan kurangnya ketidakpatuhan minum obat. Survei ini menemukan bahwa dari seluruh partisipan laki-laki yang merokok sebanyak 68,5% dan hanya 3,7% partisipan perempuan yang merokok. Faktor resiko dari TBC yaitu yang pertama faktor umur. Insiden tertinggi tuberkulosis paru biasanya mengenai usia dewasa muda. Jenis kelamin, TB paru lebih banyak terjadi pada laki-laki dibanding dengan wanita. Yang ketiga, tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan seseorang akan mengaruh terhadap pengetahuan seseorang, diantaranya mengenal rumah yang memenuhi syarat kesehatan dan pengetahuan penyakit TB paru. Lalu pekerjaan. Jenis pekerjaan menentukan faktor risiko apa yang harus dihadapi setiap individu. Bila pekerjaan di lingkungan yang berdebu, paparan partikel debu di daerah terpapar akan memengaruhi terjadinya gangguan pada saluran pernafasan. Lalu kebiasaan merokok. Merokok diketahui mempunyai hubungan dengan meningkatnya risiko untuk mendapatkan kanker paru, penyakit jantung koroner, bronkitis koroner, dan kanker kandung kemih. Kebiasaan merokok meningkatkan risiko untuk terkena TB paru sebanyak 2,2 kali. Lalu kebiasaan kepadatan huni kamar tidur. Luas lantai bangunan rumah sehat harus cukup untuk menghuni di dalamnya. Artinya luas lantai bangunan rumah tersebut harus sesuai dengan jumlah penghuni agar tidak menyebabkan overload.
Hal ini tidak sehat sebab di samping menyebabkan kurangnya konsumsi oksigen juga bila salah satu anggota keluarga terkena penyakit infeksi akan mudah menular kepada anggota keluarga lain. Next. Lalu pencahayaan. Cahaya ini sangat penting karena dapat membunuh bakteri patogen di dalam rumah. Misal basil TB. Ventilasi. Kurangnya ventilasi akan menyebabkan kurangnya oksigen di dalam rumah. Kondisi rumah, atap, dinding, dan lantai dapat menjadi tempat perkembangan biak, kuman. Lalu kekurangan gizi. Kekurangan gizi pada seseorang akan berpengaruh terhadap kekuatan daya tahan tubuh dan respon imunologi terhadap penyakit. Keadaan sosial ekonomi. Penurunan pendapatan dapat menyebabkan kemampuan daya beli dalam memenuhi kebutuhan makan. Perilaku dapat terjadi dari pengetahuan sikap dan tindakan mengenai TB tersebut. Next. Tanda dan gejala TB. Gejala utama pasien TBC paru yaitu batuk berdahak dalam selama 2 minggu atau lebih. Batuk dapat diikuti dengan gejala tambahan yaitu dahak bercampur darah, batuk darah, sesak nafas, badan lemas, nafsu makan menurun, berat badan menurun, malaise, berkeringat malam hari tanpa kegiatan fisik dengan meriang lebih dari 1 bulan. Pada pasien dengan HIV positif, batuk seringkali bukan merupakan gejala TBC yang khas, sehingga gejala batuk tidak harus selalu selama 2 minggu atau lebih. Lalu pencegahan TBC. Yang pertama, membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat, membudayakan perilaku etika berbatuk, melakukan pemeriksaan dan perbaikan kualitas perumahan dan lingkungan sesuai dengan standar rumah sehat, meningkatkan daya tahan tubuh, penanganan penyakit penyerta TBC, penerapan pencegahan dan pengendalian infeksi TBC di fasilitas pelayanan kesehatan dan di luar fasilitas pelayanan kesehatan. Lalu pengobatan. TBC dapat dideteksi melalui pemeriksaan dahak. Beberapa tes lain yang dapat dilakukan untuk mendeteksi penyakit menular ini adalah foto rongsen dada, tes darah, atau tes kulit. TBC dapat disembuhkan jika penderitanya patuh mengonsumsi obat sesuai dengan resep dokter. Pengobatan penyakit TBC membutuhkan waktu yang cukup lama dan biaya tidak sedikit. Next. Lalu seterusnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih, Ziza. Selanjutnya akan saya lanjutkan. Materi yang keempat adalah tetanus. Tetanus adalah suatu toksemia akut yang disebabkan oleh neurotoksin yang dihasilkan oleh Clostridium tetani, ditandai dengan kekakuan otot dan spasme yang periodik dan berat. Tetanus dapat didefinisikan sebagai keadaan hipertonia akut atau kontraksi otot yang mengakibatkan nyeri, biasanya pada rahang bawah dan leher, dan spasme. Otot menyeluruh tanpa penyebab lain, serta terdapat riwayat luka. Yang kedua adalah patofisiologi. Tetanus disebabkan oleh eksotoksin Clostridium tetani. Bakteri ini bersifat obligat anaerob. Bakteri ini terdapat di mana-mana, mampu bertahan di berbagai lingkungan ekstrim dalam periode lama karena sporanya sangat kuat. Clostridium tetani telah diisolasi dari tanah, debu jalan, feses manusia, dan binatang. Bakteri tersebut biasanya memasuki tubuh setelah kontaminasi pada abrasi kulit, luka tusuk minor, atau ujung potongan
umbilikus pada neonatus. Bakteri juga dapat masuk melalui ulkus kulit, abses, gangren, luka bakar, infeksi gigi, tindik telinga, injeksi, atau setelah pembedahan abdominal atau pelvis. Persalinan dan aborsi. Jika organisme ini berada pada lingkungan anaerob yang sesuai untuk pertumbuhan sporanya, maka akan berkembang dan menghasilkan tetanospamin dan tetanolisin. Kemudian ada etiologi tetanus. Clostridium tetani adalah bakteri gram positif anaerob yang ditemukan di tanah dan kotoran binatang. Bakteri ini berbentuk batang dan memproduksi spora, memberikan gambaran klasik seperti stick drum meski tidak selalu terlihat. Spora ini bisa tahan beberapa bulan, bahkan beberapa tahun. Clostridium tetani merupakan bakteri yang motil karena memiliki flagela, di mana menurut antigen flagelanya dibagi menjadi 11 strain dan memproduksi neurotoksin yang sama. Spora yang diproduksi oleh bakteri ini tahan terhadap banyak agen disinfektan baik agen fisik maupun agen kimia. Spora Clostridium tetani dapat bertahan di air mendidih selama beberapa menit, meski hancur dengan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 15-20 menit. Jika bakteri ini menginfeksi luka seseorang atau bersamaan dengan benda lain, bakteri ini akan memasuki tubuh penderita tersebut, lalu mengeluarkan toksin yang bernama tetanospamin. Spora atau bakteri masuk ke dalam tubuh melalui luka terbuka. Ketika menempati tempat yang cocok atau anaerob, bakteri akan berkembang dan melepaskan toksin tetanus. Dengan konsentrasi sangat rendah, toksin ini dapat mengakibatkan penyakit tetanus. Epidemiologi penyakit tetanus pada negara berkembang, penyakit tetanus masih merupakan masalah kesehatan publik yang sangat besar. Dilaporkan terdapat 1 juta kasus per tahun di seluruh dunia dengan angka kejadian 18 per 1000 penduduk per tahun, serta angka kematian 300.000 sampai 500.000 per tahun. Mortalitas dari penyakit tetanus melebihi 50% di negara berkembang, dengan penyebab kematian terbanyak karena mengalami kegagalan pernapasan akut, semakin buruknya sistem kardiovaskuler pasca tetanus sebanyak 40%, pneumonia sebanyak 15%, dan mengalami kegagalan pernapasan akut sebanyak 45%. Angka mortalitas penyakit tetanus di negara maju cukup tinggi bagi kelompok yang mempunyai risiko tinggi terhadap kematian akibat penyakit ini, seperti infak miokard menjadi konsekuensi dari disfungsi saraf otonom dan berperan besar terhadap angka mortalitas penyakit tetanus di populasi usia lanjut. Kemudian ada faktor risiko penyakit tetanus, yaitu seseorang yang tidak menjalani infeksi tetanus dengan lengkap. Yang kedua, sistem imun yang lemah. Yang ketiga, benda asing yang menyebabkan luka, contohnya tatanca paku. Yang keempat, luka yang tidak dibersihkan, sehingga bisa menyebabkan masuknya spora tetanus ke dalam tubuh. Kemudian ada diagnosis. Diagnosis tetanus adalah murni diagnosis klinis. Diagnosis tetanus yang utama adalah melalui anamnesis dan gejala klinis. Anamnesis terhadap pasien yang dicurigai menderita tetanus meliputi riwayat kejadian luka yang meliputi kapan terjadinya mekanisme terjadinya luka tersebut dan perawatan luka yang telah dilakukan. Selain daripada hal itu, hal yang perlu ditanyakan adalah kapan gejala pertama kali muncul sejak terjadinya luka, riwayat operasi atau prosedur medis, misalnya sirkumisi, pencabutan gigi, persalinan, dan sebagainya, dan port di entry lain seperti penggunaan jarum suntik atau otitis media supuratif kronis berulang. Masa inkubasi tetanus berkisar antar 3-21 hari sejak inokulasi spora pada luka. Interval median dari kejadian luka dan timbulnya gejala tetanus adalah 7 hari. Pada beberapa kasus gejala dapat timbul paling cepat kurang dari 2 hari kejadian luka. Pencegahan penyakit tetanus. Yang pertama itu adalah mencegah tetanus dengan vaksinasi. Di negara Indonesia, vaksin tetanus masuk ke dalam daftar imunisasi wajib pada anak. Imunisasi tetanus diberikan sebagai bagian dari vaksin DPT atau difteri, pertusis, dan tetanus. Proses vaksinasi ini harus diberikan dalam 5 tahap, yaitu pada usia 2, 4, 6, 18 bulan, dan 4-6 tahun. Untuk anak-anak di atas 7 tahun tersedia vaksin TD yang bisa melindungi diri dari serangan tetanus dan difteri. Hal yang perlu diingat, vaksinasi ini mesti diulang tiap 10 tahun. Tujuannya untuk meningkatkan kekebalan tubuh terhadap infeksi difteri dan tetanus. Selain dengan vaksinasi, pencegahan tetanus juga dapat dilakukan dengan selalu menjaga kebersihan, terutama ketika merawat luka agar tidak terkena infeksi.
Pengobatan penyakit tetanus. Terdapat 3 sasaran pengobatan penyakit tetanus, yaitu membuang sumber tetanus pamin, menetralisasi toksin yang tidak terkait, perawatan penunjang atau suportif. Pada penanganan umum, penderita ditempatkan pada area yang sedikit atau minimal dari berbagai stimulus gangguan obstruksi jalan nafas harus ditangani, pemantauan kardiopulmoner, luka segera dieksplorasi dan dilakukan debridemen. Pada tahap netralisasi toksin, TIG atau tetanus imunoglobin diberikan dengan dosis 3.000 sampai 10.000 unit intramuskuler, dibagi 3 dosis yang sama dan diinjeksikan di 3 tempat berbeda. Makin cepat pengobatan TIG dilakukan, maka akan makin efektif. Kemudian, mengobati sumber infeksi. Mengobati sumber infeksi ini bisa diberikan dengan metronidazole, diberikan secara intravena dengan dosis inisial 15 mg, dilanjutkan dosis 30 mg per hari setiap 6 jam selama 7-10 hari, bila ada infeksi campuran dengan kuman penghasil beta-laktamase. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yang kelima adalah pertusis atau batuk kerjaan. Definisinya adalah infeksi saluran pernapasan akut berupa batuk yang sangat berat atau batuk intensif. Nama lain dari tusis quinta, whooping cough, batuk kerjaan. Penyebab pertusis adalah Bordetella pertussis atau Monovirus pertussis. Bordetella pertussis adalah satu kuman yang kecil ukuran 0, sampai 1 nanometer dan diameter 0,2 sampai 0,3 nanometer. White kuku basil tidak bergerak, termasuk gram negatif, tidak berspora, berkapsul, dapat dimatikan pada pemanasan 50 derajat Celcius, tapi bertahan pada suhu terendah 0 sampai 10 derajat Celcius. Selanjutnya, patofisiologi. Bordetella pertussis ditularkan melalui sekresi udara pernafasan yang kemudian melekat pada cilia epitel saluran pernafasan. Basil biasa bersarang pada cilia epitel torak mukosa, menimbulkan eksudasi yang mukoporulen, lesi berupa nekrosis bagian basal dan tengah epitel toraks, disertai infiltrasi neutrofil dan makrofag. Mekanisme infeksi Bordetella pertussis itu perlengkatan, perlawanan, perusakan lokal diakhiri dengan penyakit sistemik. Perlengkatan diperangi oleh FHA, LPF, protein 69KD yang berperan dalam perlengkatan. Bordetella pertussis pada cilia yang menyebabkan Bordetella pertussis dapat bermultiplikasi dan menghasilkan toksin dan menimbulkan whooping cough, di mana LFD menghambat migrasi limfosit dan makrofag dari infeksi. Penumpukan mukus akan menyebabkan pluk yang kemudian menjadi obstruksi dan kolaps pada paru, sedangkan hipoksemia dan sianosis dapat terjadi karena gangguan pertukaran oksigen saat ventilasi dan menimbulkan apnea saat batuk. Selanjutnya, etiologi. Batuk kerjaan disebabkan oleh infeksi bakteri Bordetella pertussis di saluran pernapasan. Infeksi bakteri ini akan menyebabkan pelepasan racun dan membuat saluran napas radang. Tubuh merespon hal tersebut dengan memproduksi banyak lendir untuk menangkap bakteri. Selanjutnya dilakukan dengan batuk. Kombinasi peradangan dan menemukan lendir bisa membuat penderita sulit bernapas. Oleh karena itu, penderita harus berusaha menarik napas lebih kuat, yang kadang menyebabkan bunyi lengking tepat sebelum batuk-batuk. Selanjutnya, epidemiologinya itu cakupan imunisasi merupakan suatu kasus primer pertussis dapat menyebabkan 17 kasus sekunder pada subjek yang rentan. Penularan terutama sering terjadi di dalam keluarga, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Reservoir utama dari patogen di alam dan sumber infeksi dalam tubuh manusia, terutama pada usia anak-anak 3-6 tahun di negara dengan 4 musim gugur dan musim dingin adalah masa penularan meningkat. Di Indonesia belum dapat data nasional terhadap kasus pertussis nasional. Namun, pemerintah Provinsi Jawa Tengah melaporkan ada 5 kasus antara tahun 2011 sampai 2015. Kelimanya ditemukan hanya di tahun 2015, dengan 4 kasus ditemukan di Kudus dan 1 kasus ditemukan di Semarang. Selanjutnya, faktor risiko. Faktor risikonya untuk orang-orang yang tertular batuk kerjaan adalah: yang pertama adalah ibu hamil, trimester terakhir kehamilan.
Selanjutnya, bayi baru lahir, bayi yang berusia di bawah 1 tahun dan belum mendapatkan vaksin DPT secara lengkap. Orang dengan sistem kekebalan tubuh rendah. Selanjutnya ada orang yang berat mengalami penyakit kronis seperti asma atau gagal jantung. Lalu anak-anak yang berusia di bawah 10 tahun yang belum divaksin DPT. Selanjutnya, diagnosis. Dokter akan menanyakan keluhan dan gejala di dalam pasien. Setelah menyusuri riwayat kesehatan pasien, selanjutnya pemeriksaan fisik menyeluruh akan dilakukan, termasuk pemeriksaan dada untuk mendeteksi suara napas tambahan dan penggunaan otot dinding dada saat bernapas. Pertussis tahap awal sering sulit dideteksi karena gejala mirip batuk virus biasa. Oleh karena itu, sejumlah pemeriksaan penunjang perlu dilakukan untuk memastikan kondisi pasien. Pemeriksaan tersebut meliputi pengambilan sampel dari hidung tenggorokan untuk melihat apakah penderita mengandung bakteri Bordetella pertussis. Lalu tes darah untuk melihat apakah ada peningkatan sel darah putih yang mengindikasikan ada infeksi. Selanjutnya, rongsen dada untuk melihat kondisi paru-paru dan saluran pernapasan, termasuk melihat tanda perandangan seperti infiltrats atau penumpukan cairan. Selanjutnya, pencegahan. Cara terbaik untuk mencegah batuk kerjan adalah dengan melakukan vaksinasi atau imunisasi pertussis. Vaksin ini biasa diberikan dokter atau bidan bersama dengan vaksin difteri, tetanus, dan polio. Jadwal imunisasi dasar untuk DPT adalah pada usia 2, 3, dan 4 bulan. Namun, bila bayi peradangan untuk menentukan imunisasi pada jadwal tersebut, orang tua disarankan untuk membawa anak untuk melakukan imunisasi kejar catch up sesuai jadwal yang dilakukan oleh dokter. Slide selanjutnya. Pengobatan. Yang pertama ada pemberian antibiotik. Penggunaan antibiotik memiliki dua fungsi, diantara untuk mengatasi bakteri, mengurangi potensi kambuhnya batuk kerjan atau penyebaran infeksi ke bagian tubuh lain, dan mencegah penularan penyakit ini ke orang lain. Antibiotik lebih efektif bila diberikan pada minggu awal infeksi, akan tetapi antibiotik tidak akan langsung meredakan gejala batuk pada pertussis. Terus ada perawatan mandiri. Sambil menggunakan antibiotik sesuai petunjuk dokter, pasien juga dianjurkan untuk melakukan penanganan mandiri dibanding untuk mempercepat penyembuhan. Banyak istirahat dan sering minum air putih. Makan dengan porsi lebih kecil tapi sering bila main mual dan muntah setelah batuk. Jaga kebersihan dan jauhi debu dan asap rokok. Menggunakan pelembab ruangan untuk menjaga kelembapan udara, menutup mulut, hidung, atau gunakan masker saat batuk atau bersin. Rajin mencuci tangan dan sabun dan air mengalir. Slide selanjutnya. Untuk pengobatan di rumah sakit. Pengobatan di rumah sakit diperlukan bila batuk kerjan terjadi pada bayi, anak dengan riwayat penyakit paru-paru, jantung, atau syaraf, dan pasien pertussis berat. Hal ini karena pasien-pasien tersebut lebih berisiko mengalami komplikasi perawatan di rumah sakit dapat meliputi yang pertama penyemprotan lendir atau dahak dari saluran pernapasan, pemberian oksigen melalui alat bantu napas seperti masker atau selang, terutama bila pasien sulit bernapas, penempatan pasien di ruang isolasi untuk mencegah penyebaran penyakit, pemberian nutrisi dan cairan melalui infus, terutama jika pasien berisiko dehidrasi atau sulit menerima makanan. Selanjutnya, Oke, baik. Selanjutnya ada penyakit measles. Penyakit measles ini biasa dikenal dengan penyakit campak. Jadi, campak adalah munculnya ruam kemerahan di seluruh tubuh akibat infeksi virus. Campak merupakan penyakit menular dan dapat menyebabkan komplikasi yang serius, terutama pada bayi dan anak-anak. Campak disebabkan oleh virus yang dapat menular melalui percikan air liur yang dikeluarkan penderita saat batuk atau bersin. Penularan juga bisa terjadi bila seseorang menyentuh hidung atau mulut setelah memegang benda yang terpercik air liur penderita. Kemudian tanda dan gejala dari penyakit campak itu sendiri adalah awalnya penderita akan mengalami gejala berupa batuk, pilek, dan demam. Kemudian seringkali muncul bercak keputihan di mulut, diikuti timbulnya ruam kemerahan di wajah
Seiring waktu, ruam bisa menyebar ke hampir seluruh bagian tubuh. Gejala campak ini akan mereda secara bertahap tanpa pengobatan khusus dan hilang kira-kira 10 hari setelah terinfeksi virus. Kemudian pencegahan yang dapat dilakukan untuk mencegah penyakit campak antara lain yaitu dengan cara pemberian vaksin campak, kemudian dilanjutkan dengan vaksin gabungan untuk campak, gondongan, dan rubella. Vaksin MMR. Pemberian vaksinasi harus sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh dokter. Selain imunisasi, penderita campak disarankan tetap di rumah sampai gejala mereda guna mencegah penularan penyakit. Kemudian pengobatan. Campak dapat sembuh sendiri secara bertahap dalam beberapa hari. Namun, untuk membantu meredakan gejala, penderita bisa melakukan dengan banyak minum air putih dan minum obat pereda nyeri. Asupan suplemen vitamin A juga bisa membantu meredakan gejala. Kemudian saya akan kembalikan ke teman saya. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.